Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hafizah Hani Hayundia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama Miftahul Hasanah dengan NIM 2319037. Yang kedua Sofia Eka Pratiwi dengan NIM 2319197. Yang ketiga Maulana Akbar dengan NIM 2319219. Yang keempat Revi Mariska dengan NIM 2319081. Dari kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dari validitas dan reliabilitas. Yang kedua pembagian validitas dan reliabilitas. Yang ketiga ketetapan atau validitas dalam soal. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dengan NIM 2319037. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari validitas dan reliabilitas. Validitas menunjuk pada sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur secara tepat pada apa yang mau diukur. Validitas merupakan pengujian pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Artinya, jika suatu tes mempunyai validitas yang tinggi, maka kesahihan tes tersebut masih diragukan. Aswar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen mengukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Nah, sedangkan reliabilitas menunjukkan pada sejauh mana suatu alat pengukur secara ajak, secara handal mengukur apa yang diukurnya. Nah, menurut good reliabilitas tes atau keterandalan tes merupakan salah satu syarat dari perangkat tes yang benar. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali melaksanakan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah, Aswar menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Halo, saya Revi Mariska dengan NIM 2319081. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang macam-macam validitas. Macam-macam validitas itu sangat banyak, namun di sini ada beberapa saja yang diambil. Yang pertama ada validitas rupa atau face validity. Validitas rupa merupakan validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini telah mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Lalu yang kedua ada validitas isi. Validitas isi atau content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus
diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes bidang studi IPS harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga, ada validitas kriteria. Validitas kriteria merupakan suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliabel dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini terdapat dua bentuk. Yang pertama, validitas kongruen, dan yang kedua validitas ramalan. Validitas kongruen adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruksi yang sama. Lalu validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Lalu yang keempat, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Validitas konstruk atau penentuan validitas suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Validitas konstruk atau penentuan validitas konstruk merupakan yang terluas cangkupannya dibandingkan dengan validitas lainnya karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan validitas kriteria. Mungkin itu aja materi yang kedua yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Eka Pratiwi, NIM 2319197. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam reliabilitas. Macam-macam reliabilitas itu ada dua. Yang pertama reliabilitas stabilitas, dan yang kedua reliabilitas ekivalen. Nah, apa itu reliabilitas stabilitas? Reliabilitas stabilitas itu menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat. Nah, sedangkan reliabilitas ekivalen adalah menyangkut usaha memperoleh nilai relatif sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai validitas dalam soal. Secara umum, validitas butir soal adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor item yang menyebabkan bisa tinggi atau rendah. Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Bisa dilihat dalam gambar tersebut kriteria validitas instrumen tes. Nilai 0,81 sampai 1,0 sangat tinggi. Itu ialah interpretasinya. Lalu 0,61 sampai 0,80 itu interpretasinya sangat tinggi. Lalu untuk angka 0,41 sampai 0,60 itu interpretasinya cukup. Lalu untuk nilai 0,21 sampai 0,40 itu sangat rendah. Jika nilai 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah.
Eh, jadi dalam pembahasan validitas dalam soal, kita bisa mengetahui dalam butir-butir soal tentang koefisien validitas tersebut. Sekian, terima kasih yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam menjelaskan banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.